Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Ramadan dari Fakultas Hukum semester 5 Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Sukron SHMH yang berjudul Peran Teknologi Finansial atau Fintech dalam Inklusi Keuangan Syariah. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, sektor keuangan syariah menghadapi perubahan dramatis yang memengaruhi bagaimana layanan keuangan Islam disediakan dan diakses. Fenomena ini adalah peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. Fintech mengacu pada inovasi teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan, mencakup pembayaran digital, layanan peer-to-peer lending, investasi, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan fintech dalam ekonomi syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan fintech juga menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan dalam interpretasi prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam produk fintech syariah. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang erat antara pengembang fintech, ahli keuangan syariah, dan regulator untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan tersebut. Meskipun menghadapi sejumlah masalah, perkembangan fintech dalam ekonomi syariah juga memberikan peluang besar. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang didukung oleh teknologi dapat membuka pintu bagi inklusi keuangan yang lebih besar, membantu masyarakat muslim dan non-muslim untuk mengakses solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah-masalah yang muncul dalam perkembangan fintech dalam ekonomi syariah dan upaya mengatasinya menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan yang positif dalam sektor ini. Selanjutnya, fintech sebagai solusi inklusi keuangan syariah. Salah satu masalah utama yang perlu diatasi adalah akses terbatas ke layanan keuangan syariah di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang kurang berkembang. Fintech memiliki potensi untuk mengatasi hambatan geografis ini dengan menyediakan layanan keuangan syariah secara daring. Namun masih ada tantangan teknis seperti akses internet yang terbatas di beberapa wilayah yang perlu diatasi. Tantangan regulasi juga menjadi masalah yang signifikan. Dalam banyak yurisdiksi, regulasi keuangan syariah mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan fintech. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara regulator, industri, dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan fintech. Selanjutnya, dampak positif peran fintech dalam keuangan syariah. Salah satu dampak positif yang paling mencolok adalah meningkatnya inklusi keuangan dalam masyarakat. Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dan bisnis memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech memungkinkan pengembangan layanan keuangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses, bahkan bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki pendapatan rendah. Hal ini membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk mengakses produk dan layanan keuangan syariah, membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat. Secara keseluruhan, dampak positif dari peran fintech dalam keuangan syariah adalah wujud nyata dari bagaimana teknologi dapat mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, dengan kerjasama antara pemangku kepentingan, fintech memiliki potensi besar untuk terus memperkuat sektor keuangan syariah dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi fintech dalam keuangan syariah. Yang pertama, regulasi yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas regulasi dalam industri keuangan syariah. Setiap negara memiliki aturan dan peraturan yang berbeda dalam konteks keuangan syariah, dan seringkali regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan fintech. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat perkembangan produk dan layanan fintech syariah. Yang kedua, perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah dapat memiliki beragam interpretasi. Hal ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa produk dan layanan fintech yang ditawarkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan dalam pandangan keuangan syariah dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam produk fintech syariah. Yang ketiga, literasi keuangan syariah yang rendah. Masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Upaya pendidikan kesadaran perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan fintech
syariah dengan benar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Transaksi keuangan melibatkan data sensitif nasabah. Fintech harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka cukup kuat untuk melindungi data nasabah dan mematuhi standar privasi yang berlaku. Yang kelima, akses internet yang terbatas. Beberapa wilayah mungkin memiliki akses internet yang terbatas, terutama di wilayah pedesaan atau negara berkembang. Ini dapat menjadi hambatan dalam menyediakan layanan fintech yang memerlukan koneksi internet. Yang keenam, kesulitan pengukuran kepatuhan syariah. Pengukuran dan audit atas kepatuhan produk dan layanan fintech terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menjadi tantangan. Ini memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga keuangan syariah, ahli keuangan syariah, dan regulator. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ketidakpastian makroekonomi. Faktor ekonomi makro seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan kondisi ekonomi global juga dapat mengaruhi kinerja produk dan layanan fintech syariah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan fintech syariah. Yang pertama itu ada permintaan pasar yang terus meningkat. Yang kedua, kemajuan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan teknologi blockchain dalam membuka jalan bagi pengembangan produk dan layanan fintech yang lebih canggih. Yang ketiga, kemitraan antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan fintech. Yang keempat, regulasi yang jelas dan mendukung adalah faktor penting yang memungkinkan fintech syariah berkembang dengan baik. Yang terakhir yaitu peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu potensi perkembangan fintech syariah di masa depan sangatlah menjanjikan. Pertama, inovasi produk dan layanan lebih lanjut dapat diharapkan. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain dapat digunakan untuk menciptakan produk investasi yang lebih kompleks dan efisien. Pembiayaan mikro syariah juga dapat diperluas dengan bantuan teknologi ini. Literasi keuangan syariah akan terus meningkat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah akan memperluas bangsa pasar fintech syariah. Program-program pendidikan dan pelatihan akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik prinsip-prinsip tersebut. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan fintech syariah dalam memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan industri ini. Permintaan pasar yang meningkat, kemajuan teknologi, kemitraan strategis, regulasi yang mendukung, inklusi keuangan, pendidikan masyarakat, dan investasi yang masuk dalam membantu membangun fondasi yang kuat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.